adakah keinginan untuk kembali mengeksekusi dibanding hanya melakukan edukasi sekarang? Misalnya nih kok, aku ingat dulu aku pernah bilang pengen jadi dirjen bea cukai karena gemes. Oh iya. Sekarang nih ada peluang nih kok. Nggak bisa. Saya udah bukan, umurnya udah lewat. Bukan bea cukai kok. KPK. Sepi peminat. Ini dari POV-nya si anggota dewan ya. Dan menurutku memang kuncinya adalah transparansi. Terbuka aja gitu. Karena pernah loh ada yang sedemikian transparan dengan uang yang diterimanya, Kak Jo. Siapa? Basuki Cahayapurnama. Kayaknya itu satu-satunya anggota dewan. Waktu jadi anggota DPR. Kan dia sempat jadi anggota DPR di tahun 2012. DPR RI tahun 2012. Iya. Dan dia tuh dulu punya ahok.org. Jadi semua pengeluaran dia sebagai anggota DPR tuh ditaruh. Nah ini ada contohnya nih. Pertanggungjawaban dana kegiatan penyerapan aspirasi rakyat dalam rangka kunjungan kerja perorangan masa reses. Iya. Dia kasih tahu detail tuh, Kak Jo. Pertemuan dengan masyarakat di Pangkal Pinang, buka puasa di Pink Cafe, bukti kwitansi terlampir 2,4 juta. Wow. Sedetail ini bisa. Ada contohnya. Ibaratnya orang tinggal tanya aja, orang datang kayak, oh ya benar Pak Ahok di sini gitu, biar ke situ kan. Wow, transparan ya. Iya, jadi kayak gitu mau bilang gaji besar nggak masalah asal transparan. Dan gitu. ini kan bisa lakukan sekretaris ya, ini bukan hal yang sulit banget. Saya udah umurnya udah lewat. Bukan bea cukai kok. KPK. Sepi peminat. Nah, saya kasih tahu ya, KPK kenapa? Tadi kemarin saya lihat Pak Alex sampaikan. Kalau di Hong Kong, di Singapura, KPK itu ada satu badan urusan korupsi. Di Indonesia ada 3 badan. Iya. Kemudian ego sektoral. Mohon maaf ya. Polisi pun bisa kesal ada oknum jaksa yang tidak terima BAP-nya. Atau ada oknum jaksa yang kesal sama oknum polisi yang terus bolak-balik. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi nggak berminat. Terus KPK juga adalah kolektif. Kalau mau minat, jadi jaksa agung dong. Kira-kira gitu kan, kalau masih bisa langsung saya bilang. Namanya saya bilang balik lagi, banyak hal bisa kita perbaiki kalau kita sampaikan. Eksekusi. Saya kan bilang kan, teori Martin Luther King Jr. kan. Kalau kita punya cinta negara, cinta rakyat, nggak punya kekuasaan, itu pasti sembrono, sentimental. Ahok sekarang dalam posisi itu sentimental? Enggak, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya tahu waktu saya belum sampai. Saya ketemu teman saya yang bisnis. Saya ngomong begini, ajak gua bisnis dong. Tuh aja jawab saya apa? Ahok, yang bisnis itu gampang. Kita disuruh jadi pemasok ini dari temen, semua udah jalan kok. Lu nggak cari-cari, kasih modal semua jalan. Yang susah tuh kayak lu. Ada lu nih. Dagang mah gampang. Kau suruh gua jadi lu, gua nggak bisa. Apa? Ahok tuh apa misalnya sekarang? Apa maksudnya Ahok ini kan sudah jadi di politisi. Lu kenapa mau berhenti masuk ke pengusaha? Ya dong. Terus kamu termasuk orang yang bisa diterima lah oleh sebagian masyarakat kita dan berpolitik. Banyak orang punya uang juga belum tentu berpolitik diterima juga. Oke, kalau gitu sekarang saya mau nanya Ahok sebagai politisi. Sebagai orang politik yang pernah jadi wakil gubernur di Jakarta dan gubernur di Jakarta. Ya. Jakarta hari-hari ini lebih baik atau lebih buruk ya kok? Ya, saya kemarin waktu orang masih ngadu sama saya beberapa. Menurut saya itu administrasi agak sedikit masalah. Tapi masih ada beberapa kelurahan, PTSP yang bekerja dengan baik. Nah, ada yang bekerja dengan baik. Terus pasukan-pasukan, dulu sebetulnya pasukan merah, biru, segala macam itu bukan soal pasukan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik teman-teman, bagaimana percakapan Nathan Najwa dan juga Ahok ini teman-teman. Ya, tentang dasarnya gimana Ahok itu ketika dia menjadi DPR ya. Dia selalu ada ya suatu ya bukti ketika dia di mana saja dan pertemuan dengan siapa saja. Nah, pengeluarannya semua detail dan memang dia membuat suatu ya catatannya tentang perjalanan apa saja yang dia lakukan selama menjabat DPR. Nah, dikatakan di sini bahwa ya bagaimana tanggapan dari Nathan Najwa ini teman-teman ya tentang Ahok, dan memang ya terbukti teman-teman ya bahwa Ahok ini orangnya tegas dan jujur juga teman-teman, dan dia seorang juga pemberani. Nah, dikatakan di sini bahwa teman-teman, kita membacakan ya langsung saja bersama-sama bacakan komentar dari masyarakat Indonesia. Disampaikan di sini bahwa seharusnya orang-orang yang duduk di KPK, apalagi ketua PK, harusnya diambil dari profesional ya. Bukan drone dari institusi bertemu. Katanya KPK itu dibentuk karena aparat penegak hukum yang ada sudah tidak lagi dipercaya untuk memberantaskan korupsi lah.
kok orang-orang duduk di KPK malah di drop dari institusi yang sudah tidak percaya itu, ya enggak sih? Nah teman-teman, di dalam hal ini banyak sekali pernyataan dari masyarakat Indonesia juga teman-teman menilai dan juga melihat ya bagaimana fungsi-fungsi orang tersebut. Dikatakan di sini bahwa Ahok sangat setuju PK Ahok jadi ketua KPK, dikatakan begini ya, banyak sekali yang setuju teman-teman ya. Dikatakan di sini bahwa turunkan Puan Maharani karena suaminya sendiri korupsi, makanya dia tidak berani sahkan undang-undang perampasan aset dan hukum mati. Dikatakan Ahok ya perangnya ini pemberani, tegas dan cerdas, nalar nih feelingnya, kuat sistis siapapun ya, sangat paham pejabat yang bersalah, banyak yang gemetar. Dikatakan di sini bahwa katanya Ahok terlibat korupsi, ya dikatakan. Setuju Pak, kalau Ahok jadi ketua pemberantasan korupsi, Pak Ahok tegas. Alhamdulillah kalau memegang Ahok jadi ketua, tapi jangan mau disetir ya sama Megawati, sebaiknya keluar dari partai PDI. Ahok enggak nyaman menjalankan tugas di KPK karena banyak partai PDI terkop. Ahok jangan masuk kabinet orangnya PDIP. Bagus lantik Pak Ahok ya. Kalau Ahok jadi ketua KPK ya mengusut kasus BLBI atau kasus Tower BETS yang melibatkan keluarga Banteng. Kalau duduk di si Ahok jadi ketua DPR oke ya. Tapi sekarang kaji secara akal sehat ya. Mendalam. Dia kader PDI, apa berani dia mengatasi yang dilakukan oleh suami yang disampaikan serangan abu-abu. Ini sekedar wanita-wanita saja, sebab si Ahok salah satu yang menantang undang-undang perampasan aset koruptor. KPK fungsi yang memberantaskan korupsi, bukan maling teman. Teman-teman, di dalam hal ini kita melihat bagaimana ya suatu hal yang memang Ahok ini sampaikan ya teman-teman, dan kita tahu bersama bagaimana Ahok ini seorang pemberantas koruptor yang memang begitu berani dan juga tegas teman-teman. Copot KPK, Ahok dilantik jadi KPK. Nah teman-teman, di dalam hal ini ya, ketika Ahok ya dilantik menjadi ketua KPK, maka semua yang koruptor itu teman-teman akan ketar-ketir. Kenapa kata-ketir teman-teman? Karena mereka takut. Karena Ahok ini orangnya adalah kerja transparan teman-teman, bukan tipu-tipuan ya, bukan main-main teman-teman. Tetapi kalau memang dia sudah masuk ke dalam suatu kabinet itu, maka dia berantaskan dan membuktikan, bahkan teman-teman ya melakukan sesuatu sehingga suatu hal itu terbukti. Dikatakan di sini bahwa orang pintar gak hebat tapi gak dipakai Prabowo pejabat dan DPR, dikatakan begitu. Yang takut kerjanya terawasi, contohnya penyelidiki hebat dicopot, antek Jokowi yang sekarang tersangka tapi aman-aman saja, itulah hukum pola sekarang. Isi berita sesuai, dikatakan begitu ya teman-teman. Di dalam hal ini silahkan memberikan tanggapan kalian, bagaimana ya kalian menilai cuplikan video ini yang kalian lihat antara percakapan Nata Najwa dengan seorang Ahok teman-teman. Bagaimana Ahok juga ya menyampaikan statementnya kepada Najwa teman-teman, Nata Najwa. Teman-teman, di dalam hal ini silahkan di like, di komen, di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan dalam channel ini.